Pernahkah kamu berpikir berapa banyak kelompok yang kamu ikuti dalam kehidupan sehari-hari? Di rumah, kamu adalah bagian dari keluarga. Di sekolah, kamu bisa menjadi anggota kelas, organisasi, atau tim olahraga. Semua itu disebut kelompok sosial, dan dalam video ini, kita akan mengenalnya lebih dalam. Bukan hanya sebagai istilah sosiologis, tapi sebagai bagian dari siapa kita sebenarnya. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi, memiliki hubungan sosial, serta kesadaran sebagai suatu kesatuan. Artinya tidak cukup hanya berkumpul, anggota kelompok harus berinteraksi secara teratur dan memiliki tujuan atau identitas bersama. Coba pikirkan, kelompok sosial apa saja yang kamu ikuti sekarang? Apakah kamu merasa menjadi bagian aktif di dalamnya? Menurut para sosiolog, kelompok sosial memiliki beberapa ciri penting. Yang pertama, terdiri atas 2 orang atau lebih. Yang kedua, terjadi interaksi sosial yang berlangsung cukup lama. Yang ketiga, memiliki struktur atau norma tertentu. Dan yang keempat, ada kesadaran bersama sebagai satu kesatuan. Kelompok sosial dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa hal. Salah satu cara mengklasifikasikan kelompok sosial adalah berdasarkan kedekatan hubungan antar anggota yang dikemukakan oleh Charles Horton Cooley. Klasifikasi menurut Charles Horton Cooley yang pertama yaitu kelompok primer. Kelompok primer adalah kelompok yang hubungan antar anggotanya sangat dekat, personal, dan emosional, seperti contohnya keluarga dan sahabat dekat. Sedangkan klasifikasi yang kedua yaitu kelompok sekunder, yang mana kelompok ini memiliki hubungan yang lebih formal dan tidak terlalu intens, seperti contohnya organisasi sekolah, kelompok belajar, atau panitia lomba. Menurut kamu, apa perbedaan utama antara hubungan dalam keluarga dan hubungan dalam panitia sekolah? Apakah keduanya sama-sama penting? Berikutnya ada konsep in-group dan out-group yang dikemukakan oleh William Graham Sumner, seorang ahli sosiolog. In-group adalah kelompok yang kita anggap sebagai kami. Di dalamnya kita merasa diterima dan memiliki identitas bersama. Sementara out-group adalah kelompok yang kita anggap sebagai mereka, bahkan kadang sebagai saingan atau lawan. Pernahkah kamu menjadi bagian dari suatu in-group, lalu memandang kelompok lain sebagai out-group? Bagaimana perasaan itu mempengaruhi cara kamu bersikap terhadap orang lain di luar kelompokmu? Coba kalian jawab di kolom komentar atau tulis di buku kalian ya. Lalu ada pula klasifikasi kelompok sosial menurut Ferdinand Tonis, yang dibagi berdasarkan sifat hubungan antar anggotanya. Menurut Ferdinand Tonis, kelompok sosial dibedakan menjadi 2, yaitu Gemeinschaft, yang artinya kelompok yang erat dan emosional seperti keluarga, dan Gesellschaft, yang artinya kelompok yang lebih formal seperti organisasi kerja. Gemeinschaft, kelompok yang anggotanya memiliki ikatan batin yang kuat, bersifat pribadi, dan biasanya bersifat tradisional atau emosional. Contohnya seperti keluarga, kelompok tetangga, komunitas desa, dan masih banyak lagi. Sedangkan Gesellschaft, yaitu kelompok yang hubungannya lebih formal, impersonal, dan berdasarkan kepentingan tertentu. Interaksinya bersifat rasional dan sementara. Contohnya organisasi bisnis, asosiasi profesi, dan lembaga pemerintah. Kemudian ada klasifikasi kelompok sosial menurut Robert K. Merton, yang berdasarkan peran dan pengaruh terhadap individu. Menurut Robert K. Merton, seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh kelompok yang mereka ikuti atau biasa disebut dengan membership group, tetapi juga oleh kelompok yang mereka jadikan panutan meskipun belum menjadi anggotanya, atau yang biasa disebut dengan reference group. Misalnya, kamu bisa bercita-cita menjadi bagian dari komunitas akademik atau dunia profesional tertentu. Kelompok sosial memiliki banyak fungsi. Ia menjadi tempat individu belajar norma, membentuk identitas, memperoleh status sosial, dan menjalin hubungan sosial. Namun, dalam kelompok juga bisa terjadi konflik, dominasi, atau bahkan diskriminasi. Menurutmu, mengapa konflik bisa muncul dalam kelompok sosial, bahkan di antara teman dekat? Dan bagaimana sebaiknya kita menghadapinya agar kelompok tetap harmonis? Coba kalian jawab di kolom komentar atau di buku tulis kalian ya. Kelompok sosial adalah bagian dari kehidupan sosial kita. Ia membentuk cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak. Tetapi, penting juga untuk selalu menilai apakah kelompok yang kita ikuti mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mari renungkan, apakah kelompok sosial yang kamu ikuti saat ini memberi dampak positif dalam hidupmu? Jika belum, mungkin saatnya mempertimbangkan peranmu di dalamnya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa.